Perkenalkan, nama saya Ratu Nur Haifah dengan NIM 204011101. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asuransi syariah. Asuransi syariah adalah perjanjian antara dua belah pihak, antara pihak penanggung dan pihak tertanggung, di mana pihak tertanggung ini akan membayarkan sejumlah premi kepada pihak penanggung sebagai pengalihan resiko jika terjadi peristiwa yang merugikan pihak tertanggung. Nah, premi ini yang dibayarkan akan dimasukkan pada dana baru, yaitu dana tolong-menolong antar peserta, serta dana tabungan yang nantinya akan diinvestasikan pihak penanggung sesuai dengan syariat Islam. Dalam asuransi terdapat dua pendapat, ada yang tidak membolehkan dan yang membolehkan. Yang tidak membolehkan ini dengan alasan mengandung sifat gharar atau tidak jelasan, dengan dalil hadis sahih Rasulullah yang melarang jual beli kredit dan jual beli gharar. Dikarenakan asuransi premi dan klaim tidak jelas jumlahnya, nasabah atau yang tertanggung tidak tahu berapa besar yang harus disetorkan kepada pihak asuransi. Begitu pula pihak asuransi tidak tahu berapa yang akan ia terima dari premi nasabah, serta berapa dana klaim yang harus ia keluarkan kepada nasabah ketika terjadi musibah. Jelasnya, gharar ini akan terjadi ketika adanya musibah. Dan yang kemudian pendapat yang diperbolehkan, yaitu berdasarkan pada Al-Quran, hadis, dan fatwa. Yang Al-Quran itu terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolong kamu dalam hal kebaikan dan kebajikan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam hal keburukan dan dosa. Kemudian Al-Baqarah ayat 261, kemudian surat At-Takabur ayat 11. Kemudian dalam hadis yang berbunyi, barang siapa melepaskan diri dari seorang muslim dari suatu kesulitan di dunia, maka Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia suka menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Kemudian terdapat juga dalam DSN MUI nomor 21 tahun 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah yang menyebutkan asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak, mulai dari investasi dalam bentuk aset atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu menggunakan akad yang sesuai dengan syariah. Akad asuransi berpedoman pada DSN MUI terdapat 4 jenis akad. Yang pertama, akad tabaru. Di sini peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah. Jadi, akad hibah itu tujuan untuk tolong menolong. Selanjutnya, akad yang kedua yaitu akad ijarah yang tujuannya itu komersil. Nah, perusahaan asuransi itu sebagai pengelola yang berkedudukan sebagai mudharib, sedangkan nasabahnya berkedudukan sebagai pemilik uang atau sahibul mal. Nah, ketika masa perjanjian habis, maka uang premi yang diakadkan dengan akad ijarah akan dikembalikan beserta bagi hasilnya. Dan yang ketiga, akad wakalah bil ujroh. Akad ini diperbolehkan dalam praktek asuransi syariah yang dilakukan antara perusahaan asuransi dengan peserta, di mana posisi perusahaan asuransi sebagai pengelola dan mendapatkan fee karena telah mendapatkan kuasa dari peserta. Nah, pengelolaan investasi dana tabaru atau dana investasi peserta dengan akad ini, perusahaan sebagai pengelola tidak berhak mendapatkan bagian dari hasil investasi, tetapi hanya mendapatkan fee saja. Dan yang terakhir yaitu akad mudharabah. Di sini yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola dana investasi peserta sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil yang besarnya telah disepakati sebelumnya.
Wan prestasi dalam suatu pemberian premi. Wan prestasi tidak selalu bahwa seorang pemegang polis tidak dapat memenuhi sama sekali suatu prestasi, melainkan dapat juga seorang polis tidak tepat waktu untuk memenuhi prestasi. Dalam perjanjian asuransi, seorang pemegang polis dapat melakukan wan prestasi dengan cara tidak melakukan pemberian premi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau melampaui masa tenggang. Untuk penangguhan pemberian premi, tertangguh dikenakan bunga yang besarnya dalam bentuk persen yang ditentukan oleh penanggung dengan berpedoman dengan dasar bunga bank. Setelah berakhirnya masa grant period, tetapi pemegang polis belum juga melunasi premi yang ditanggungan, maka terdapat dua kemungkinan. Yang pertama, pertanggungan batal bila polis belum mempunyai nilai tunai, sedangkan premi yang sudah dibayar tidak dikembalikan. Yang kedua, pertanggungan batal bila nilainya lebih kecil dari tunggakan premi beserta bunganya. Jadi akibat hukum yang diterima oleh pemegang polis itu, jika premi tidak dibayarkan adalah perjanjian asuransi dapat dibatalkan demi hukum, dan polis akan batal atau seperti itu perhentian pertanggungan asuransi sebagai akibat dari tidak dibayarkannya premi sampai masa kontrak asuransi berakhir dan premi yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.